Halo, selamat datang lagi di Deep Dive kita. Hari ini kita mau bahas ringkasan renungan pagi yang Anda share nih. Fokusnya menarik banget soal konsekuensi. Konsekuensi logis kalau kita ini statusnya anak Allah. Iya, halo. Menarik memang tema ini. Intinya kan kalau kita anak, ya kita juga ahli waris. Gitu kan ya? Ini sumbernya juga jelas ngutip dari Roma 8 ayat 17a. Betul, ayat kunci itu. Nah, misi kita hari ini, kita coba bedah bareng-bareng deh. Apa sih artinya ini? Bedanya jadi pekerja sama jadi ahli waris itu gimana menurut renungan ini ya? Sip. Renungan ini memang langsung ngasih kontras yang jelas banget ya. Budak lawan anak. Kedengarannya simple, tapi kalau dipikirin, wow. Dalamnya minta ampun buat cara kita lihat hidup dan iman. Iya loh. Renungannya tuh ngegambarin budak itu kan ya kerja buat upah harian aja gitu. Fokusnya ya hari ini dapat apa? Pendek ya fokusnya. Nah, mentalitas budak atau status semu ini katanya ya kelihatan dari kita sibuk ngumpulin poin di bumi. Sibuk sama pencapaian duniawi. Kayaknya gampang banget ya kita kejebak di situ tanpa sadar. Gampang banget, kan dunia ngukurnya seringnya gitu. Hasil hari ini, imbalan langsung. Nah, ini nih renungannya ngasih sudut pandang lain yang radikal. Mentalitas anak, status sejati. Gimana tuh? Udah bukan ngejar upah lagi, tapi hidupnya itu pede, yakin gitu loh. Sama warisan kekal di surga, ada jaminan masa depan, dan itu ngubah cara kita jalanin hidup sekarang. Oke, kita stop bentar di Roma 8 ayat 17a tadi. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ayat ini penting banget ya, karena langsung nyambungin identitas anak sama konsekuensinya, ahli waris. Iya, koneksinya langsung. Jadi, kalau ngikutin pemahaman ini, status ahli waris itu bukan sesuatu yang perlu kita perjuangkan mati-matian gitu. Tapi udah otomatis dapat pas jadi anak. Tepat sekali. Udah satu paket. Dan mungkin nambahin dikit konteksnya ya. Perlu diingat juga pas surat Roma ini ditulis, status anak dan ahli waris di masyarakat Romawi itu, bobot hukum sama sosialnya kuat banget. Oh iya. Iya, jauh lebih dari sekedar ikatan perasaan. Jadi pas Paulus pakai metafora ini, itu ngena banget buat pendengar waktu itu. Implikasinya gede. Bukan cuma gelar, tapi bener-bener perubahan status yang fundamental. Itu nambah dalam ya maknanya. Jadi ini bukan cuma soal, tenang nanti masuk surga gitu. Tapi ngubah cara kita lihat hidup yang sekarang ini. Gimana persisnya? Betul. Justru itu intinya. Perubahan dari budak ke anak atau ahli waris, ini ngegeser fokusnya. Bukan lagi soal apa yang Anda kerjakan, tapi siapa diri Anda sekarang. Menarik. Jadi bukan soal doing, tapi being. Nah, bisa dibilang gitu. Kalau Anda sadar Anda ahli waris, motivasinya udah beda. Bukan lagi takut atau ngerasa wajib kerja biar dapat upah, tapi mungkin lebih ke rasa syukur, tanggung jawab, ya rasa memilikilah sebagai bagian dari keluarga atau kerajaan itu. Jadi muncul pertanyaan penting ya. Iya, pertanyaan mendasar malah. Apa sih yang jadi dasar tindakan Anda sehari-hari? Apakah ngejar imbalan sesaat? Atau keyakinan kalau Anda ini siapa dan punya warisan apa? Jadi kesimpulan dari renungan ini kuat banget ya. Anda itu bukan sekedar pekerja upahan di ladang Tuhan, bukan buruh harian. Tapi Anda itu ahli waris dari sang pemilik ladang. Wah, ini pergeseran identitas yang total. Total. Dan ini bukan cuma konsep teologi di awang-awang ya. Terus gimana dong? Artinya buat kita sehari-hari. Nah, renungan ini ngajak kita lihat dampaknya ke sikap hati, ke perilaku. Kita hidupnya gimana? Dengan rasa cemas kayak budak yang takut nggak dapet upah? Atau dengan rasa percaya diri dan bebas kayak anak yang tahu masa depannya udah aman? Oke. Coba kita rangkum ya inti deep dive kita hari ini. Jadi kalau kita paham diri kita sebagai anak, menurut sumber ini ya, artinya kita juga harus terima identitas sebagai ahli waris. Harus merangkul identitas itu. Dan identitas ini ternyata bawa kacamata yang beda banget buat lihat hidup. Lihat kerjaan, lihat iman kita. Perspektif baru lah. Renungan ini juga ngasih semacam PR refleksi ya buat Anda. Coba deh perhatiin cara hidup Anda sekarang. Lebih mirip mentalitas budak yang ngejar upah terus, atau udah kayak ahli waris yang hidupnya tenang karena ada kepastian janji surga? Pertanyaan yang nusuk tapi penting ya. Yang luar biasa ini. Iya, disyukuri dulu. Kedua, minta hikmat sama kekuatan.
supaya benar-benar bisa hidup tiap hari dengan keyakinan itu. Keyakinan sebagai ahli waris kerajaan surga. Amin. Minta dibukakan caranya ya. Nah, sebagai penutup mungkin ada pemikiran terakhir. Ada nih, mungkin sesuatu buat Anda renungkan lebih lanjut. Coba bayangkan ya, kalau kesadaran sebagai ahli waris surga ini benar-benar meresap banget ke setiap aspek hidup Anda. Keputusan kecil, ke cara ngomong sama orang, pas hadapi masalah. Perubahan konkret apa sekecil apapun itu, yang kira-kira bakal muncul di cara Anda jalanin hari besok. Gimana prioritas Anda mungkin geser dikit aja. Pertanyaan yang bagus buat dibawa pulang. Terima kasih sudah melakukan deep dive ini bersama kami.